Siapa yang menemukan kimia itu? Siapa yang menemukan atomnya? Anak-anak SMA sekarang taunya John Dalton. Padahal John Dalton itu belajar dari orang sebelumnya. Orang sebelumnya yang menemukan pertama kali namanya Jabir bin Hayyan. Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi kemarin saya baru bikin konten ya, membahas ada seorang ustadz yang mengklaim kalau Danau Toba yang menemukan itu adalah orang Arab ya. Jadi dia mengatakan bahwa dulu asal namanya itu bukan Danau Toba tapi Danau Toyib gitu ya. Jadi dia cocokologikan dengan bahasa Arab, jadi intinya dia mengatakan bahwa Danau Toba itu penemunya adalah orang Arab dan saya sudah luruskan bahwa ini jelas merupakan klaim dan juga cocokologi. Nah, di video kali ini kita masih akan membahas seputar klaim yang juga diajukan oleh seorang ustadz yang cukup kondang. Dan mari kita simak terlebih dahulu videonya sebelum nanti kita akan tanggapi bersama. Siapa yang menemukan kimia itu? Siapa yang menemukan atomnya? Anak-anak SMA sekarang taunya John Dalton. Padahal John Dalton itu belajar dari orang sebelumnya. Orang sebelumnya yang menemukan pertama kali namanya Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan kapan menemukan atom? Saat baca surat Al-Hadid. Surah ke 57. Baca surah 57, masuk ayat 25 sampai 26, wa anzalnal hadid, penasaran. Kata Allah, dengan keagunganku aku turunkan besi. Maka dibawa besi ke laboratorium beliau. Dilihat, diamati, dikeluarkan atomnya. Maka dari sinilah kemudian muncul nama atom untuk besi Fe ferum, F besar E kecil. Nomor atom besinya 26. Besi itu, atom itu punya isotop. Isotop itu menjaga kestabilan atom supaya kokoh. Yang paling stabil nomornya 26, isotopnya 57. Surah 57 ayat 25 sampai 26. Kalau dikatakan orang yang pertama kali menemukan atom adalah Jabir bin Hayyan, itu tentu tidak sepenuhnya benar ya. Bahkan mengatakan John Dalton sebagai penemu atom pertama kali itu juga tidak tepat. Karena yang pertama kali menemukan konsep atom itu adalah Demokritos bersama dengan gurunya Leukipos ya. Mereka ini adalah pemikir Yunani klasik abad keempat sebelum Masehi. Atom sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos yang artinya tidak bisa dibagi lagi. Lalu, mana buktinya kalau Demokritos yang menemukan atom? Nah, hal itu bisa kita temukan dalam bukunya Aristoteles yang berjudul Metafisika. Bahkan, bisa juga kita temukan buktinya dalam bukunya Diogenes Laertius yang berjudul The Life of Eminent Philosopher. Beliau ini adalah salah satu penulis terkenal pada abad ketiga Masehi yang karyanya masih banyak dipakai pada saat ini untuk menguji pemikiran-pemikiran klasik. Sementara Jabir bin Hayyan itu baru hidup di awal abad ke-8 Masehi. Jadi jauh sekali ya rentang waktunya, itu ada sekitar 1200 tahunan sebelum Jabir bin Hayyan ternyata sudah ada Demokritos dan gurunya. Lalu pertanyaannya, mengapa saat ini orang lebih banyak mengenal John Dalton sebagai bapak atom dunia daripada Demokritos dan gurunya? Jawabannya, karena pada zaman Demokritos dan gurunya, mereka tidak dapat membuktikan teori mereka, sehingga akhirnya teori mereka diabaikan masyarakat pada zaman itu. Lalu pada tahun 1803 sampai 1809 muncullah John Dalton yang berhasil mengembangkan dan mempopulerkan teori atom dalam bidang kimia. John Dalton dalam teorinya mengatakan bahwa atom adalah zat yang tidak dapat dibagi dan diuraikan menjadi zat-zat yang lebih kecil. Lantas, siapakah Jabir bin Hayyan yang sempat disinggung oleh Ustadz Adi Hidayat sebagai penemu atom? Sebenarnya harus kita akui kalau Jabir bin Hayyan adalah seorang cendekiawan muslim yang cukup berpengaruh di bidang kimia. Beliau mengenalkan beberapa teori dan konsep seperti materi dan zat murni, molekul, atom, dan partikel-partikel atom. Konsep mijan atau keseimbangan, konsep sulfur merkuri, dan beberapa proses kimiawi seperti penguapan dan kristalisasi, serta penyulingan.
Penemuannya yang paling dikenal adalah besi dan logam. Jabir bin Hayyan melakukan penelitian yang menemukan senyawa kimia yang dapat mencegah besi dan logam menjadi berkarat. Selain itu, penemuan lainnya adalah menemukan bahan kimia menjadi bahan pembuatan gelas kaca. Jadi intinya, kalau kita bicara siapakah yang pertama kali menemukan teori tentang atom, maka jawabnya adalah Demokritos dan gurunya. Meskipun demikian, teori itu akhirnya berkembang dan menjadi populer di tangan John Dalton, sehingga dunia sekarang lebih mengenal John Dalton sebagai Bapak Atom Dunia. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.